أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله رضيت بالله ربا بالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا ربي زدني علما وارزقني فهما واجعلني من عبادك الصالحين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, panjang umur fi taatillah wa taati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sadayunipun selamat dunia akhirat, bahagia fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Kita membahas lanjutan kajian fikih tentang salat. Kita membahas tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Ada 11 di antara mubtilatus shalah yang ada. Yang pertama, berkata dengan sengaja. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang banyak yang bukan pekerjaan sholat. 3, hadas besar, misalnya keluar darah haid, atau hadas kecil misalnya pangapunten kentut. 4, kejatuhan najis. 5, terbuka auratnya. 6, mengubah niat. 7, membelakangi kiblat. 8, makan. 9, minum. 10, berdehem kecuali karena terpaksa. 11, murtad, keluar dari Islam. 11 ini kalau terjadi ketika seseorang melakukan sholat salah satu dari ke-11-nya, maka sholatnya batal. Yang pertama, berkata dengan sengaja. Sembayang kok moro ngomong. Kancane ramenya nggih batal. Lah kok sebelahe jok rame sembayang iki. Kalau dalam fikih itu ada bacaan-bacaan Quran yang bisa saja diomongkan. Maka jangan niat ngomong, tapi niat membaca Al-Quran. Atau dalam idhah dikatakan niat baca Quran sekaligus misalnya ada makna tafhim, memahamkan orang, niku mboten napa-napa. Pokoke wonten niat maos Qur'ane. Contoh misale wonten Quran lugur. Keleresan panjenengan salat, keleresan terus wonten tiang namine Pak Yahya lewat terus panjenengan kepingin ngengken Pak Yahya untuk mendet Quran sing lugur niku wau. Dan di Quran ada ayat yang berbunyi ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Itu kalau diartikan wahai Yahya, ambillah Quran itu, ambillah kitab suci itu. Jenengan salat lah kok ana Quran lugur keleresan wonten Pak Yahya lewat. Terus panjenengan maos ayat niki, ya Yahya khudhil kitaba biquwwah. Lek cara Jawane Yahya jukuken Quran niku. Tibake Pak Yahyae gak paham bahasa Arab. Soale tibake wong Malang. Itu kalau ten Arab mungkin. Lah kalau kedadosan kados mekaten, maka tidak boleh
niat ngomong ke Pak Yahya saja, tapi juga niat membaca Al-Qur'an. Niku contoh ten fikih yang lek ten Indonesia kadose jarang kedadosan. Kranten sing maos nggih mboten paham Quran, Pak Yahyae nggih mboten paham Quran cara Arab maksudipun. Yang mungkin terjadi panjenengan dados makmum. Mantun ngoten imam maos Quran terus supe panjenengan niat ngemutaken. Maka niat mengingatkan itu jangan hanya niat ngomong ke imam. Nanti ada makna berarti panjenengan ngomong ke orang lain padahal panjenengan sedang melakukan sholat. Maka niat juga membaca Al-Quran biqasdil qiraah. Kalau subhanallah ya niat membaca bacaan zikir tadi itu. Boten niat ngomong tok. Misale umpaminipun imame maos surat Al-Ikhlas. Qulhu Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lah kok lali imame? Apa lanjutane ini? Mantun ngoten panjenengan dados makmum. Allahus Samad. Jenengan lek niat ngemutaken tok berarti panjenengan seakan-akan ngomong kepada Pak Imam. Pak Imam iki lho lanjutane Allahus Samad. Napa malih ditambahi kul huwae gak apal misalnya. Itu niat ngomong. Maka selain niat tafhim memahamkan imam panjenengan kedah qasdul qiraah. Niat maos Quran. Kalau tidak niat membaca Quran nanti khawatir dihukumi berkata dengan sengaja. Termasuk Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika umpaminipun misalnya panjenengan maos subhanallah. Gizami subhanallah pun niat ngelingaken tok ngemutaken Pak Imam tok. Mangke niku dihukumi berkata niat baca zikir juga. Berkata dengan sengaja. Yang kedua, mengerjakan sesuatu yang banyak yang bukan pekerjaan sholat. Nalikane sembayang kae tangane niku. Sing ngeten, sing benakaken krai. Atau misalkan kunut subuh, lah kok nganggur ambek ngledhiki hari ngeten. Wong kunut subuh lah kok ngeten, gledak-gledik. Itu berarti mengerjakan sesuatu yang banyak yang bukan pekerjaan sholat. Makanya ten fikih niku diatur umpami tiang niku iktidal. Sami Allahu liman hamidah. Lek saged jempole niku dicantolaken ten pupu mburi. Misale ngeten niki nawa nggih niki jemlegere panjenengan. Sami Allahu liman hamidah. Jempol niku taruh belakang paha ngeten. Supados nopo lek tirose tiyang Malang gak sampai lembean. Sami Allahu liman. Misalnya niki sami Allah menurut tangane sik hamidah sik ngeten. Lembean. Khawatir sampai 3 gerakan berturut-turut. Salah saharakat mutawaliyat. 3 gerakan berturut-turut itu bisa membatalkan sholat. Yang kita contohkan gatel. Panjenengan nalikane sholat kok gatel. Kepingin ngukure pun ngantos 3 gerakan berturut-turut. Sret, batal sholatnya. Maka sret mandek. Lek sik krasa gatel tambahi maneh. Sret. Kok sik krasa gatel tambahi malih. Niku meskipun ping kuatah, pokoknya mandek-mandek, boten batal. Soalnya sampai ping 100, 99, sik gatel. Tambahi malih 100, sik gatel, boten batal. Nah mantun sembayang, mangkin jenengan adus. Rupane gatelen sih. Ngeten. Jangan sampai ngeten. Termasuk nalikane wonten soft ada ngapunten tangan kiri
ten ngajeng soft kosong. Panjenengan ten wingking sudah sama-sama sholat yang kosong. Panjenengan boleh maju, tapi majunya sampai 3 langkah yang berturut-turut. 1 langkah mandek, 1 langkah sikil, 1 langkah ceret mandek, 2 nggih berarti nggih. Karena kiri maju, kanan diratakan dulu. Maju ceret, 2 langkah. Mantun ngoten sampai jejer, itu tidak membatalkan sholat kalau gerakannya tidak sampai 3 kali berturut-turut. Yang ketiga, hadas besar. Pas sembahyang, yang istri kok keluar darah haid, ya otomatis sholatnya batal. Atau hadas kecil, misalnya keluar angin, atau buang air kecil, beser. Nalikane sholat kok kraos wonten sing medal, maka sholatnya batal. Oleh karena itu nalikane mantun buang air kecil, kita dianjurkan untuk istibro. Istibro itu melakukan aktivitas untuk membersihkan sisa-sisa air kencing. Saged dengan berdehem, biar medal sisanya. Atau macam-macam, wonten tiang sing sekojam cek mantun wonten pipis. Atau misalnya memasukkan angin terus diempet, ngeten niku moro sisa-sisa air kencing ada yang keluar. Banyak teknik-teknik metode untuk istibro, termasuk misalnya diberi rangsang air adem mantun wonten dipasang ten nawa niku lurusane kandung kemih, misalnya ten perut bagian bawah, biar pademen moro wonten sing medal. Intinipun posisi juga menentukan. Kalau kencing dalam keadaan berdiri itu tidak bisa tuntas tas, tapi dengan duduk, dengan jongkok, apalagi pantat ditumpukan ke kaki kiri. Kaki kanan jempule rodok munggah ngeten. Itu nanti bisa kencingnya tuntas tas. Istibro. Kalau sudah istibro secara maksimal, nalikane sholat kok wonten kraos sing medal pun itu setan. Tapi kalau belum istibro kok ada kerasa yang keluar, potensinya besar itu memang sisa air kencing. Kalau itu terjadi nalikane sholat, sholatnya batal. Yang keempat, kejatuhan najis. Umpami sembayang odor wonten burung merpati manuk doro, lah kok gak tahu sekolah manuke, lah kok nelek mantun ngoten panjenengan nalikane salat. Yang mungkin terjadi itu lek sembayang riyaya ten alun-alun, ten masjid jamek maksudnya. Terus angsal soft jobo. Tenang mantun niki pun pembukaan alun-alun setelah renovasi. Mantun ngoten sembayang kok wonten manuke doro. Ketelekan, nggih otomatis salate napa? Salate batal. Tapi tirose tiyang Jawa lek ketelekan manuk insyaallah bakal oleh rezeki. Rezekine apa? Ya teleke manuk niki wae. Kejatuhan najis. Yang kelima, terbuka auratnya. Panjenengan salat kok wonten angin gede, sakniki musim angin. Kok salate ten njaba? Kok tersingkap? Lek tiang jaler niku auratnya mulai pusar sampai lutut. Maka kalau sampai kemudian tersingkap, kok panjenengan langsung nutup, maka sholatnya tetap sah meskipun sempat terbuka. Tapi lek kebuka terus dijarakan, jarno wis buka-buka ya kono, sholatnya batal. Atau mungkin ibu-ibu sholat sudah pakai mukena, kagungan bayi 10 ulan berangkang, lah kok diangkat dibuka auratipun. Itu kalau segera ditutup sholatnya sah. Tapi kalau dibiarkan sholatnya batal karena auratnya terbuka. Segera ditutup
terus dilanjutaken salatipun. Termasuk yang perlu hati-hati adalah ibu-ibu yang pakai mukena potongan. Kalau pakai potongan, perhatikan putulan ngeten, terus tangan niki kemungkinan kelihatan ngeten nalikane takbir. Allahu Akbar niki kelihatan. Salatnya batal. Salatnya batal karena kelihatan ini. Atau misalnya, ngapunten nggih, pakai mukena putulan, mantun ngoten ketawis sak menten, niki juga membatalkan salat. Maka kalau yang boten putulan aman karena telapak pun akan ketutup. Tapi kalau sudah ketutup segini tidak batal. Tapi lek moro ketok nopo malih sak menten, Allahu Akbar kelihatan segini. Maka hati-hati yang pakai mukena potongan. Kalau nanti sembahyang kali istri kula mampir ten masjid Pakis mriku, terus istri badhe mendhet mukena ten masjid napa niki nyambut tulisane mukena putulan. Duduk potongan tapi napa? Oh tugelan. Mukena tugelan. Terus yang Pakis tugelan. Nah, mukena tugelan iki sing tugel napa sing gampang tugel napa? Mukena tugelan. Terbuka auratnya. Hati-hati yang pakai mukena potongan. Yang keenam, mengubah niat. Ini jarang terjadi, sembahyang kok moro ngubah niat. Yang ketujuh, membelakangi kiblat. Insya Allah jarang terjadi di zaman sekarang. Masjid ada mihrab. Mihrab ini salah satu fungsinya selain dados panggonane imam, juga menjadi penanda arah kiblat. Bayangkan boten enten mihrab, wonten musafir mampir ten masjid jenengan, matur ngoten mriki ganok mihrabe, endi kiblate ya apa tak mriki. Tapi dengan adanya mihrab, orang arah kiblatnya kemana. Kalau sedang berada di perjalanan pun alhamdulillah sak menika meskipun wonten masjid misalkan ada arah penanda, aplikasi-aplikasi penanda arah kiblat. Nalikane hiking, misalkan munggah gunung, insya Allah nggih wonten tanda-tanda. Kalau nggak ada, dia bisa berijtihad. Beristihad srengenge terbit dari mana, sekarang jam berapa, matahari ada di arah mana, insya Allah juga bisa menjadi penanda arah kiblat. Yang kedelapan, makan meskipun sedikit. Wonten tiyang sembayang kok mangan. Masih sing didahar niku sekedik tetap membatalkan sholat. Makanya sebelum wudhu berkumur, apalagi setelah makan. Kok masih ada sisa berkumur lagi. Jangan sampai the selilit itu ada yang kemakan nalikane sholat. Bisa membatalkan sholat. Makan ketika sholat membatalkannya. Meskipun yang dimakan cuma sedikit. Tapi kalau puasa, kalau sholat itu meskipun yang dimakan sedikit dan meskipun lupa membatalkan sholat. Kalau puasa, meskipun yang dimakan banyak, pokoknya lupa tidak membatalkan puasa. Kenapa kok dibedakan? Sholat itu puasa itu waktunya panjang. Puasa itu waktunya panjang. Kalau sampai lupa manusiawi. Sedangkan sholat waktunya pendek. Lek sampai lali mangan kok kenemenen. Wong sembayang mulai takbir sampai salam paling 5 sampai 10 menit. Kok sampai lali mangan atau ngombe cek 6 menit. Tapi lek poso mulai subuh ngantos maghrib, kalau misalnya dia lupa manusiawi. Mangan, embo maneh, mangan, embo maneh, entek kerupuk sak toples. Dereng ngombe eling. Ya Allah, aku lak poso iki, meskipun entek telung piring, boten batal pokoke supe, pokoke lali. Tapi lek salat meskipun sak selilit, meskipun lupa tetap membatalkan sholat. Yang kesembilan minum anggone sembayang murung nganggur ngombe ngeten. Batal.
Yang ke-10, hati-hati berdehem. Berdehem itu bisa membatalkan sholat. Ngeten niku membatalkan sholat. Kecuali jenengan watuk sampai maos niku mboten medal. Maos Fatihah mboten medal. Kecuali dengan dengan berdehem. Berdehemnya mboten nopo-nopo. Berarti karena terpaksa. Tapi lek gatel didik moro atau sebagian orang itu ada yang kebiasaan. Kebiasaan apa? Berdehem. Sampai digawa nang sembayang. Kadang juga yang punya kebiasaan berdehem, imamnya, nah ini meneng-meneng itu bisa membatalkan sholat karena seakan-akan mengeluarkan huruf di antara huruf hijaiyah. Padahal gano anggone tidak ada motif yang memaksa dia untuk berdehem. Terakhir, murtad keluar dari Islam, na'udzubillah min dzalik, juga bisa membatalkan sholat kalau murtad terjadi sholat. Dari 11 yang membatalkan sholat niki, barangkali wonten yang perlu didiskusikan, monggo. Mengheningkan. Kalau tidak ada, kita lanjutkan. Oh, wonten, monggo. Tentang gerakan yang 3 kali berturut-turut tadi Ustaz. Menggaruk, katanya saya pernah dengar kajian kalau menggaruknya cuma 1 jari saja nggak apa-apa berkali-kali berturut-turut. Ngoten Ustaz. 1 jari kalau 3 gerakan nggih sami mawon, sret sret sret. Maka patah-patah sret sret sret. Tetap nggih, tetap tidak sampai 3 gerakan berturut-turut. Inggih. Monggo. Di sebelah sedang apa? Otomatis kita istilahnya seakan tergantung, agak kayak memperhatikan juga seakan setelah tidak langsung. Itu hukumnya. Yang sebelah melakukan apa? Banyak gerakan. Oh, banyak gerakan. Kadang kan tidak tahu karena apa karena tidak ngerti atau karena beda cara gitu. Ya, beda mazhab gitu. Jadi gimana hukumnya bagi kita itu? Apa bisa batal karena kita kadang kan melihat kadang terganggu. Tidak langsung. Sebagian pendapat tidak seperti mazhab kita. Gerakan banyak tidak membatalkan sholat. Dan itu sering kita lihat umpaminipun ten Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Tiang banyak orang gerakan, ngeten, nopo ngeten, benahaken nopo itu. Tapi pasti di luar mazhab Syafi'i. Kalau itu terjadi, kita lihat sebelah kita dan kita sedang sholat ten Indonesia, orang Indonesia itu rata-rata bermadhab Syafi'i. Maka sholatnya bisa saja bermasalah dan kita yang sedang berada di sini ya kadang terganggu juga. Kadang terganggu. Solusinya ya isjok direken pun. Intinya pun kita berusaha fokus khusyuk dengan sholat kita. Adapun dia potensinya ketika dia bermadhab Syafi'i dan orang Indonesia rata-rata Syafi'i, kalau sampai gerakannya 3 gerakan berturut-turut ya memang bermasalah. Sholatnya akhirnya ada potensi batal. Makaten. Yang kedua Ustaz, iya. Pada waktu sujud akhir, kadang kan ada permohonan Ustaz. Kan kadang juga dianjurkan sama ya istilahnya pada ulama-ulama yang istilahnya yang lain istilahnya. Kalau pada waktu sujud akhir itu banyak minta sama Allah. Itu bagaimana Ustaz hukumnya istilahnya? Hukumnya mintanya? Kita berarti istilahnya sudah kayak lain istilahnya. Pada waktu kita fokus pada subhanallah, subhanallahil a'la wa bihamdihi, pada setelah itu kita minta. Ya, gimana Ustaz? Pertama, berdoa banyak ketika tasyahud akhir, ketika sujud terakhir,
itu memang dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan bersabda, "Falyad'u ma syaa." Berdoalah apapun yang kau inginkan. Falyad'u ma syaa. Sebenarnya ada dua momen, tidak hanya di tasyahud awal, tasyahud akhir, tapi juga tidak hanya di sujud terakhir, juga di tasyahud akhir. Setelah fil alamina innaka hamidum majid, sebelum salam kita dianjurkan banyak berdoa. Banyak memohon segala kebaikan kepada Gusti Allah. Yang kedua, itu bisa kita lakukan secara bebas. Kita minta apapun yang kita inginkan. Kalau kita sholat sendiri atau menjadi makmum dan jamaahnya terbatas. Bahasa fikihnya adadun mahsurun, terbatas. Misalnya lek mriki kan jamaah kadang nggih wonten sekitar mriki tapi juga ada musafir-musafir. Berarti tidak masuk, bisa saja tidak masuk dalam kategori ini. Tapi lek ten pondok santri sudah tahu kiainya kalau ngimami sujud terakhirnya panjang, maka boleh dipanjangkan karena jamaahnya sama-sama maklum. Dan itu saja, ya santrinya itu saja. Tapi kalau di masjid umum, dalam arti bukan komunitas terbatas, boleh dipanjangkan tapi tidak terlalu lama. Tapi tidak terlalu lama. Yang ketiga, kalau kita jadi makmum bagaimana? Kepingin doa ketika sujud terakhir, boleh dipanjangkan, boleh nambah permohonan, bacaan doa, pokoknya jangan sampai terlambat dari imam 2 rukun perbuatan. Imamnya sampai salam, kok makmumnya masih posisi sujud, itu nanti jamaahnya batal. Karena dia sudah ketinggalan 2 rukun perbuatan. Maka dipanjangkan sewajarnya saja. Dipanjangkan 2 rangkaian doa misalkan, terus tasyahud akhir, terus tasyahud akhir nututi imam. Dan insya Allah kalau 2 bacaan doa, 3 bacaan doa, insya Allah imam saat itu tidak sampai sudah salam. Tidak mengapa, makmum pun memanjangkan, pokoknya tidak sampai telat 2 rukun perbuatan imam. Yang keempat, ketentuannya, kalau doa yang panjenengan baca ketika sujud terakhir itu doa yang maksur. Maksur itu doa dari Quran, dari hadis, boleh dilafalkan. Lek tiroset yang Malang, hal di umi, boleh diumiakan. Semerap umi, bahkan doa maksur Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirah. Boleh dilafalkan. Kalau dari Quran dan dari hadis. Tapi kalau doa itu ngarang sendiri, karena kita punya hajat tertentu, nggak tahu redaksi dari Quran, redaksi dari hadis. Misalkan kepingin utangin yang lunas, ya. Itu karena membuat rangkaian doa sendiri, boleh dimintakan ketika sujud terakhir. Tapi karena doanya ngarang sendiri, nggak boleh dilafalkan, karena itu sedang sholat. Dan yang kita baca bukan bahasa Arab, bukan dari Quran, bukan dari hadis. Bahasanya bukan doa yang maksur. Ya Allah, utang lunas. Dari pinggire krungu, piro. Tidak boleh dilafalkan. Tapi kalau doa dari Quran, dari hadis, monggo. Mumpung ingat surat Asy-Syu'ara 84 itu baik dibaca ketika sujud terakhir. Asy-Syu'ara 84 doanya Nabi Ibrahim. Waj'alli lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku sebagai buah tutur yang baik bagi orang lain. Orang mengesankan saya itu sebagai orang baik. Bukan untuk pamer, tapi satu untuk kesaksian. Kapanpun saya mati, dibawa nanti di keranda. Tiang niki saya, napa tiang saya? Mboten enten pilihan, jawabannya napa? Saya. Tapi kadang wonten sing tulus dari hati, wonten sing grundel.
saya opo. Untung ambaanmu wis entek jan saiki. Alhamdulillah min dzalik. Tapi kalau kesan yang baik, kesaksian itu dunia dan akhirat. Nanti bisa saja sampai akhirat pun kita saling memberi syafaat. Karena kita menjadi buah tutur yang baik, akhirnya orang saling memberikan kesaksian, kesaksiannya dunia dan akhirat. Yang kedua, mengharapkan doa dari orang lain. Kalau saya jadi buah tutur yang baik bagi orang lain, orang akan mudah mendoakan saya. Dan doa ini dikabulkan untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Doa beliau itu dikabulkan Allah. Buktinya apa? Sampai sekarang pun kita ini bukan umatnya Nabi Ibrahim, umatnya Nabi Muhammad. Tapi tetap kita mendoakan Nabi Ibrahim dalam doa tasyahud akhir. Kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Semoga kita juga sama. Meskipun kita sudah nggak ada di dunia ini, teman-teman kita, anak turun kita terutama masih mau mendoakan kita. Karena kita menjadi buah tutur yang baik. Ojo sampai dilalekno. Pendake setahun diiling, 2 tahun diiling, 3 tahun pendak 1000 diiling, kuburane sik disambangi. 5 tahun gak disambangi babar belas. 8 tahun, 9 tahun kangen mbek bapak nang kuburan nang samaan. Di kuburane bapak iki wis lali. Tidak diingat bahkan oleh anak turunnya. Apalagi didoakan, naudzubillah min dzalik. Yang keempat, membaca Asy-Syu'ara 84 nanti anak-anaknya soleh solehah. Allahumma amin. Buktinya Nabi Ibrahim berdoa, di antara anak turun beliau adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat pernah datang kepada Kanjeng Nabi terus tanya, "Ya Rasulullah, beritahu kami, siapa panjenengan ini siapa? Profil paduka ini siapa?" Nabi Muhammad menjawab, "Ana da'watu Ibrahim wa busyra Musa." Aku adalah hasil doa abi ayahku, leluhurku, yaitu Nabi Ibrahim, dan kabar gembira yang pernah disampaikan oleh Nabi Isa. Nabi Muhammad menjawab, aku adalah hasil doa leluhurku, Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim nirakati anak turune sampai anak turunnya soleh-soleha. Maka pertanyaan kita, bagaimana tirakat kita untuk anak-anak kita? Tirakatnya membaca di sujud terakhir surat Asy-Syu'ara ayat pinten 84. Waja'alli lisana sidqin fil akhirin. Doa lain monggo, pokoknya kalau dari Quran, dari hadis boleh dilafalkan. Kalau ngarang sendiri pakai bahasa Indonesia, bahasa Jawa, nopo malih bahasa Medunten. Dungane dalam hati saja, di dalam hati saja. Jelas ya? Tidak mengubah niat, kan berdoa. Sholat memang dalam rangka kita berdoa, memohon segala kebaikan kepada Gusti Allah. Dan Nabi Muhammad justru memerintahkan. Nabi Muhammad justru memerintahkan, falyada'u masya'a, berdoalah apapun yang kau inginkan. Tentu doanya yang baik, caranya baik, tujuannya baik, tidak mengandung dosa dalam hadis, tidak mengandung pemutusan tali silaturahim, dan tidak boleh tergesa-gesa. Tergesa-gesa itu aku wis ndonga gak dikabulno mbek Gusti Allah. Tidak ada doa yang tidak dikabulkan. Semua doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inggih, lintunipun. Inggih, monggo ibu-ibu. Bisa mic ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ngapunten masih tanya tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Tadi salah satunya yang membatalkan sholat adalah merubah niat. Inggih. Kadang karena sesuatu hal sehingga kita harus mufarokoh. Itu kan merubah niat. Inggih. Mohon penjelasannya. Nggih, mengubah niat sebenarnya tidak mutlak nih. Mengubah niat itu moro gak sembayang wis, gak sembayang wis. Tapi kalau unsur-unsur detil tentang pengubahan niat tidak sampai membatalkan sholat. Contoh mufarokoh
itu ada unsur pengubahan. Yang kedua, dari sholat sendirian menjadi imaman. Itu juga ada pengubahan niat. Umpami panjenengan sholat masbuk terus nambah, atau sholat sendirian. Sholat sendirian berarti kan panjenengan sebenarnya sholat sendiri. Lah kok ten wingking wonten sing deplek bluk menginginkan panjenengan jadi imamnya. Berarti ada pengubahan niat dari yang sholat sendirian menjadi imaman. Termasuk ilustrasi yang pertama, masbuk, mantun ngoten masbuk 2 rakaat, panjenengan nambah 2 rakaat, kan posisi panjenengan makmuman, jadi makmumnya imam. Tapi sudah selesai sholatnya imam. Mantun ngoten kok wonten sing nablek, berarti yang asalnya makmuman jenengan ubah menjadi imaman. Juga ada pengubahan niat. Ini contoh-contoh yang mengandung unsur pengubahan niat tapi tidak membatalkan sholat, karena di poin yang nomor 6 bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah moro gak sembayang wis. Oh, kemoro gak sembayang, gak situ sembayang. Itu kan mengubah niatnya dan itu tidak boleh. Membatalkan ibadah itu tidak boleh. Wala tubtilu a'malakum. Jangan jangan membatalkan ibadah kalian. Kadang sebagian orang yang tidak paham terus salap napa niku gampang batalaken salate. Oh, sembayang ana sing nggodha titik murung guyu titik dibatalno. Mboten angsal, harus dipertahankan. Kalau guyu itu gak bisa ditahan, mboten napa-napa, dan yang berdosa nanti yang menggoda dia. Atau sembayang sudah sholat ini, bareng aku. Ya apa sih? Murung dibatalno ini. Gampang membatalkan sholat. Dan ibadah secara umum tidak boleh dibatalkan, meskipun nanti ada detailnya mana yang boleh dibatalkan dan tidak. Tapi secara umum, wala tubtilu a'malakum. Itu maksudnya mengubah niat sampai terus mboten niat sembahyang malih. Tapi kalau ada unsur-unsur pengubahan seperti mufarokoh, jadi munfarid menjadi imaman, makmuman menjadi imaman, bukan ini yang dimaksud di poin yang kelima. Inggih. Itu nih Bun? Oke. Ada 2? Inggih. Terus ada orang kepingin sholat berjamaah. Apakah kita boleh istilahnya ngimami orang itu, Ustaz? Sedangkan kita sudah selesai sholat berjamaah. Oh, sudah selesai kepingin ngimami lagi. Nah, ada orang yang istilahnya ingin Jamaah terus kita ingin jadi imam. Tidak apa-apa. Sholat 2 kali tidak apa-apa bila ada motif tertentu. Namanya i'adah. Dan itu bisa saja dilakukan, misalnya sholat di rumah sama istrinya, terus setelah salam langsung berangkat ke masjid, berarti yang di masjid sholat yang kedua. Kalau dalam ilustrasi seperti ini, berarti motifnya karena yang kedua jamaahnya lebih banyak. Atau nanti misalkan sholat makmuman kepada siapa, terus ketemu lagi jamaah, ternyata yang ngimami orang yang lebih soleh, misalnya ya. Orang yang lebih soleh, nggak apa-apa. Terus kita makmuman lagi ke dia, nggak apa-apa. Atau berarti sholat 2 kali nggak apa-apa. Termasuk ilustrasi panjenengan sudah sholat, sudah. Waduh, saya nggak nemu jamaah ini. Sama saya, sayang saya sodakoh. Sholat kedua itu sodakoh sama dia, supaya dia nggak sholat sendirian, tapi sholat berjamaah. Betul Mali, terakhir. Niat jadi imam. Wajib niat imaman itu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya kejadian waktu tahiyat terakhir dari rukuk terus mau tahiyat terakhir itu sebelah itu pantatnya ngena kaki saya. Rukuk ke tahiyat terakhir. Nggih. Habis rukuk tahiyat. Oh, sujud. Oh, iya. Habis sujud tahiyat akhir. Habis sujud terus
tahiyat terakhir itu Nggih. pantatnya beliaunya itu menimpa kaki saya. Oh nggih. Dan otomatis saya karena sakit mengeluarkan kata-kata aduh, apakah itu batal Ustaz? Waduh. Lek mboten sengaja mboten napa-napa. Bahasa Inggrisnya the keprujut. Ya napa malih wong mboten sengaja. Mboten sengaja mboten napa-napa. Misalkan atau mungkin dikageti ya. Wah, ngono ngeten mboten batal, wong mboten sengaja, keprujut. Melengkapi jelas nggih, ngoten nggih. Melengkapi tadi, niat jadi imam tidak wajib kecuali niat imamnya jadi imamnya ketika sholat yang kedua. Sholat sendirian, sholat yang pertama, terus dia jadi imam. Kata-kata imaman itu mboten wajib. Sholli fardhu subhi rakaatain imaman mboten wajib. Otomatis kalau dia diikuti orang ya otomatis jadi imam. Tapi kalau sholat yang kedua yang panjenengan tanyakan tadi, ono uang, aduh gak nemu jamaah, ayo tak imami. Maka orang yang pernah sholat kemudian jadi imam wajib untuk dalam niatnya menjadi imaman. Karena sholat yang kedua itu dia lakukan karena memang dia akan ngimami orang yang sholat daripada dia sholat sendiri. Semoga menjadi ilmu yang barokah, manfaat, maslahat fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa da'watin la istajabu laha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna wa ahlana wa azwajana wa auladana wa dhurriyyatana wa tullabana min ahlil ilmi wa ahlil khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahlil jahli wasyarri wadh-dhair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bisirril Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.